Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut beberapa ahli. Pertama, Ernest Utrecht. Hukum adalah petunjuk hidup atau perintah larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilarang dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat itu. Kedua, SM Amin SH. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Yang ketiga, JCT Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan berupa hukuman. Hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup yang di dalamnya mengandung beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, peraturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakter hukum yaitu adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Ciri dan unsur hukum. Ciri-ciri hukum. Pertama, adanya larangan atau perintah. Kedua, larangan atau perintah tersebut bersifat memaksa atau mengikat terhadap semua orang. Ketiga, ketika dilanggar harus diberi sanksi. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran larangan atau perintah tersebut adalah tegas. Unsur hukum. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tujuan hukum. Keseluruhan peraturan yang diciptakan dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedua, mencegah tindakan sewenang-wenang. Ketiga, melindungi hak asasi manusia. Keempat, menciptakan suasana yang tertib, aman, tentram, dan damai. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. Contohnya hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum terakat, hukum jurisprudensi. Kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Contohnya hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. Ketiga, berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutuan, hukum positif. Kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. 7. Berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Yang ke-8, berdasarkan isinya, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan seorang warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, yaitu hukum pidana, itu mengatur pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. 2. Hukum tata negara, itu mengatur antara negara dan bagian-bagiannya.
Ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara, hukuman perjanjian internasional. Hukum yang mengatur hubungan antar individu termasuk negara sebagai pribadi, yaitu 1. Hukum pendeta, hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum keluarga, kekayaan waris, dan perkawinan. 2. Hukum perniagaan atau dagang, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Atau hukum Indonesia, keseluruhan peraturan yang diciptakan dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sendiri sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumbernya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara, sedangkan pengadilan merupakan tempat untuk mengadili suatu perkara. Dasar hukum. Dasar hukum lembaga peradilan terdapat pada Pancasila Sila kelima dan juga Undang-Undang Republik Indonesia. Klasifikasi lembaga peradilan. 1. Peradilan umum, contohnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. 2. Peradilan agama, contohnya pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. 3. Peradilan tata usaha negara, contohnya pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. 4. Mahkamah konstitusi. Sikap yang sesuai hukum. 1. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan hukum. 3. Menegakkan kepastian hukum. Ciri-cirinya yaitu 1. Disenangi oleh orang-orang. 2. Menciptakan keselarasan. 3. Tidak menimbulkan kerugian. 4. Menciptakan sikap sadar hukum dan lain-lain. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan itu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. 3. Sanksi terhadap pelanggaran, misalnya sanksi